Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan keistimewaan dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam masjid tersebut ada satu tempat yang istimewa yang disebut dengan Raudhah. Kita lanjutkan sedikit di hadis tentang Raudhah. Ada kelanjutan dari hadis tersebut di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa minbari, dan mimbarku di atas telagaku. Kata Nabi, mimbarku maksudnya mimbar yang ada di masjid Nabi nanti akan berada di atas telagaku. Tentang kalimat ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa jumhurul ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti mimbar Nabi ini akan dipindahkan ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada? Apakah mimbar yang dulu dibuat dan dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini masih ada, ataukah sudah tidak ada? Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama bahwa secara historis mimbar Nabi itu telah dinyatakan hilang, dan dinyatakan hilang secara pasti, artinya beneran hilang, dan itu sudah dinyatakan di tahun 654 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Nah, dari semenjak tahun 654 Hijriah, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan secara pasti sudah hilang, atau bahkan sebelum tahun itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, hilangnya itu disebabkan karena beberapa kemungkinan. Ya, bisa disebabkan karena hancur, bisa juga disebabkan hilang, lenyap, musnah, atau bisa saja mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu terbakar, karena di Masjid Nabi pernah terjadi peristiwa kebakaran yang sangat hebat, yakni di tahun 654 Hijriah. Sehingga yang kita lihat saat ini, yang kita saksikan saat ini, itu adalah mimbar kiriman dari Sultan Murad Al-Utsmani yang dibuat pada akhir abad ke-10 Hijriah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah.
mimbar yang saat ini ada itu kiriman dari Sultan Murad Al-Utsmani yang dikirim ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir abad ke-10 Hijriah. Barakallahu fikum. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dari sini pelajarannya bagi kita, jangan sampai kita berlebih-lebihan terhadap benda-benda bersejarah yang ada di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mimbar ini. Ya, karena yang saat ini ada, saat ini kita saksikan itu mimbar yang dikirim dari Sultan Murad Al-Utsmani. Baik, adapun mimbar Nabi sudah dinyatakan hilang semenjak tahun 654 Hijriah. Kalaupun iya masih ada saat ini, kalaupun iya, taruhlah masih ada, maka para jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, kita menyikapinya hanya sebatas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mimbarnya itu nanti akan dipindahkan di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, yakni di padang mahsyar. Hanya sebatas itu saja. Artinya kita tidak bersikap melebihi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang menjadikan mimbar tersebut misalkan menjadi sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan. Kita bawa sorban ke situ, digosok-gosokin misalkan ke mimbarnya, ya dengan harapan nanti membawa keberkahan. Atau ketika ada sesuatu yang bisa dicongkel, misalkan dicongkel nanti dibawa ke Indonesia buat jimat, gitu ya. Nah, yang seperti ini jelas ya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga mimbar Nabi sudah dinyatakan hilang. Dan mimbar yang saat ini itu bukan mimbar yang dulu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, maka tidak ada keistimewaan apapun dari mimbar, ya, kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ya, mereka mengingatkan ada beberapa hal yang disangka memiliki keistimewaan, padahal para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu tidak ada keistimewaannya di dalam petunjuk syariat. Yang pertama tadi ya, tentang mimbar ini, yang dianggap itu mimbar dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu bukan. Kemudian ada tempat-tempat tertentu, ada yang disebut dengan tiang mukhallaqah. Ya, tiang-tiang di Masjid Nabawi itu kan banyak sekali. Nah, ada tiang namanya mukhallaqah. Ini letaknya menempel di mihrab Nabi, yakni di tempat, ya, tepatnya di bekas batang kurma yang sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah ataupun ketika sholat. Nah, tiang mukhallaqah ini para jamaah tidak punya keistimewaan apapun, termasuk tiang yang katanya disebut dengan tiang taubat, tiangnya Aisyah, tiang wufud, ya, tiang yang biasanya para utusan dijamu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di area tiang tersebut. Nah, ini semua para jamaah tidak ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaannya. Dengan demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat ini atau tiang-tiang ini hanya bagian dari Masjid Nabi, hanya bagian daripada Raudhah. Tidak ada dalil khusus yang menetapkan keutamaannya. Oleh karena itu, ya tentu tidak ada juga ibadah-ibadah khusus di tempat-tempat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita sedikit ingin menjelaskan beberapa poin ya seputar kuburan Baqi. Kuburan Baqi Al-Gharqad. Kuburan Baqi ini ada di sebelah kiri
dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, area pekuburan Baqi ini adalah area pekuburan penduduk Madinah dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, mungkin sampai kiamat nanti, gitu ya. Semua penduduk Madinah mayoritas atau rata-rata mereka dikuburkan di pekuburan Baqi ini. Dulunya di kuburan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, terdapat sejumlah tunggul dari pohon, berbagai macam jenis pohon. Ya, di antaranya adalah pohon al-gharqad. Ya, jenis pohon berduri yang sudah tidak ada di sana, namun para jamaah yang dirahmati Allah namanya tetap ada. Dan saat ini bisa dipastikan sudah tidak ada lagi tunggul-tunggul bekas pohon kayu tersebut. Ya, semuanya sekarang rata. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang pernah lihat tanaman di dalam kuburan Baqi, Pak? Tidak ada. Tidak ada satupun pohon yang ditanam di situ. Ya, murni itu area pekuburan. Barakallahu fikum. Karena memang demikian seharusnya. Cuman di kita ini tidak ada satupun area pekuburan, melainkan pasti ada pohon ya di dalamnya. Biasanya pohon bunga-bungaan, gitu ya. Pohon apa biasanya yang ditanam, Pak? Samboja, Kamboja. Nah, itu. Terus ada lagi bunga namanya? Kenanga ya. Bunga kenanga yang harumnya tajam sekali itu. Kita waktu masih kecil kalau nyium bunga itu sudah auranya aura hantu begitu. Kenapa? Karena bunga itu biasanya ada di kuburan dan biasanya digunakan untuk orang-orang sudah mati, gitu ya. Barakallahu fiikum. Padahal apa salahnya bunga begitu ya? Dia bunga ciptaan Allah, tapi auranya itu aura mistis gitu ya, aura-aura yang menyeramkan. Baik para jamaah, itu disebabkan karena sebagian masyarakat kita memang punya kebiasaan seperti itu. Atau ditanam tanaman hanjuang namanya ya. Kalau di tempat saya hanjuang, yang daunnya mirip kunyit itu ya. Apa namanya, Pak? Ada yang warnanya ungu gitu ya, ada yang warnanya hijau. Pohon hanjuang, tanaman dia. Allahu a'lam. Mungkin ya, sebagian menganggap bahwa ketika kuburan itu ditanami tanaman, ya maka para jamaah yang dirahmati Allah katanya bisa meringankan azab, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dua kuburan yang kemudian orang yang dikubur di kuburan ini sedang disiksa. Ya, di alam kuburnya. Yang satu disiksa karena namimahnya, yang satu disiksa karena urusan dia tidak beres dalam urusan taharah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma, dan beliau berharap selama pelepah kurma ini belum kering, ya semoga azabnya diringankan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mungkin sebagian orang menganggap bahwa menanam sesuatu, menanam tanaman atau pohon ya di kuburan ini bisa meringankan azab. Ini sudah dibahas oleh para ulama bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya umatnya tidak bisa melakukan itu. Siapa kita para jamaah yang dirahmati Allah yang jika nanam sesuatu di atas kuburan, kemudian orang ini pasti diringankan azab. Kita bukan nabi, bukan rasul, ya. Kita banyak dosa para jamaah yang dirahmati Allah. Miskin ilmu, tipis iman, ya. Kalau berdoa juga belum tentu diijabah. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang istimewa, orang yang paling mulia di sisi Allah.
Maka kata para ulama, itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh Nabi juga bukan berarti kita itu boleh ya menanam tanaman, pohon-pohonan di area pekuburan. Sehingga kalau ini sebetulnya diamalkan oleh kaum muslimin, insya Allah aura kuburan itu tidak terlalu menyeramkan para jamaah. Jadi kita ini kan kadang lewat kuburan saja ya begidik bulu kuduk kita ini, gitu ya. Kenapa? Auranya aura mengerikan. Gitu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, belum banyak pohonnya, apalagi kalau ada pohon bambu, gitu ya. Biasanya ada siapa di pohon bambu, Pak? Kuntilanak, gitu ya. Kata orang begitu. Nah, artinya ini semua disebabkan karena mereka tidak mengamalkan apa yang disunnahkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di Arab para jamaah, di Baki, kita masuk ke area pekuburan Baki itu, aura mengerikan ada nggak? Nggak ada. Ya. Nggak ada kuburan yang ditinggikan, nggak ada kuburan yang ditulis-tulis, dipahat-pahat pakai marmer. Nggak ada yang ditinggi-tinggikan, gitu ya. Sampai kemudian orang kalau ziarah dia mesti berdiri. Kenapa? Karena kuburannya di marmer tinggi, ya, sehingga orang tabur bunga itu sambil berdiri. Nggak ada di sana, nggak ada yang ditinggikan. Karena memang dalam Islam hanya boleh ditinggikan sejengkal saja. Itu pun gundukan tanah. Hanya boleh dikasih tanda, satu tanda saja di kepala, namanya nisan, begitu ya. Sebagian ulama mengatakan boleh di dua, ya, di kepalanya kemudian di kakinya. Sebatas itu saja. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian ya. Di Baki itu dulunya terdapat sejumlah tunggul pohon yang sekarang sudah tidak ada. Dan di antara pohon-pohon tersebut ada namanya pohon gharqad, ya sejenis pohon berduri yang kemudian ya kuburan Baki ini dinisbatkan kepada gharqad ini. Yani Baki al-Gharqad. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam giliranku. Nabi kan punya beberapa istri, maka istri-istrinya dijatah mabit oleh Nabi. Nah kata Ibunda Aisyah, saat malam giliranku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya keluar pada akhir malam menuju Baki. Untuk apa? Mendoakan para sahabatnya yang dikubur di kuburan Baki tersebut. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa dianjurkan kita ziarah kubur ke kuburan Baki saat kita berada di sana. Itu yang dilakukan Nabi, kata Ibunda Aisyah, saat malam giliran beliau. Jadi di penghujung malam beliau mendatangi kuburan Baki, kemudian mendoakan para sahabat yang dikubur di situ dengan ucapan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqad. Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Jadi Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Salam sejahtera atas kalian wahai kaum mukminin. Akan datang kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kelak. Dan sesungguhnya insya Allah kami pun akan mengikuti kalian. Di penghujung doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi al-Gharqad. Riwayat ini ada di Sahih Muslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya berbahagia sekali orang yang dikubur di kuburan Baqi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau ya rutin mengunjunginya dan mendoakan ampunan, keselamatan, kesejahteraan untuk mereka.
Baik para jamaah, dari sini kita memahami ya tentang keutamaan ziarah kubur baqi. Yang pertama tentu kita meneladani Nabi. Nabi melakukan itu saat malam giliran Ibunda Aisyah. Kemudian sebagaimana ziarah kubur yang lainnya. Ziarah kubur itu kata Nabi SAW, tudzakirukum al-maut, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Dan mengingat mati ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, aksiru zikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut. Kata Nabi, yaitu kematian. Ini zikir yang sering dilalaikan. Zikir itu banyak para jamaah. Nah, termasuk zikir adalah mengingat kematian. Jadi orang duduk kelihatannya santai, ternyata hatinya sedang mengingat kematian. Sampai kemudian muncul rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya dia beristighfar, bertaubat kepada Allah atas segala dosa. Hakikatnya dia sedang beribadah, walaupun kelihatannya duduk santai. Zikir, ini zikir kematian. Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyaknya. Ustaz, kalau ngingat mati kayaknya serem ini. Begitu mungkin ya sebagian orang menganggapnya. Ingat mati itu serem nggak Pak? Mengingat kematian menyeramkan tidak? Tidak, insya Allah tidak. Yang ada itu justru akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Kalau menyeramkan enggak, justru membahagiakan dan menyelamatkan. Dia seperti rem pakem yang jika kita sedang kebablasan, terhanyut oleh fitnah dunia, dia itu jadi rem. Ingat mati, ngerem kita. Ya Allah, saya kebablasan. Begitu para jamaah. Dan banyak mengingat mati tidak mengurangi usia. Mungkin sebagian orang menganggap, kalau banyak ingat mati nanti mati beneran. Oh, semua orang mau mati para jamaah. Ada yang nggak mau mati di sini? Semua orang mau mati. Ya. Kita ini kan camat semua ini, calon mati. Baik para jamaah. Jadi banyak ingat mati tidak akan mengurangi usia. Ketika orang lalai dari mengingat kematian, juga tidak akan menambah umur, nggak akan memanjangkan usia. Kita diperintah untuk banyak mengingat mati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mengingat kematian itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali manfaatnya. Termotivasi kita untuk semangat beribadah, memperbaiki kualitas ibadah, seolah-olah besok akan mati. Kemudian akan mendorong kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, kalau orang sering mengingat mati, dia akan qanaah. Ya, tidak ambisi terus terhadap dunia. Ya. Karena mengerikan orang itu ambisi kepada dunia. Baik para jamaah, dengan mengingat mati dia punya rem. Dia akan qanaah. Kalaupun ada yang terlewat dari dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia tidak sedih berkelanjutan. Apalagi sampai stres, apalagi sampai depresi. Kalau memang bukan rezekinya dapat kursi, ya nggak usah stres gitu ya. Ini banyak orang yang nggak kepilih, nggak dapat kursi, modal sudah miliaran keluar, akhirnya stres gitu. Ya, sering ada beritanya ya para jamaah. Orang ngedadak gila gara-gara tidak kepilih. Kenapa? Modal sudah miliaran, dapat nginjem lagi, gitu ya. Nah itu. Nah orang kalau dia ingat mati dan dia paham hinanya dunia, yang disebut oleh Nabi tidak lebih berharga dari 11 sayap nyamuk, disebut oleh Nabi tidak lebih bernilai dari bangkai anak kambing yang cacat, maka orang yang rebutan dunia sebetulnya dia rebutan 11 sayap nyamuk. Dia sedang rebutan bangkai anak kambing yang cacat. Kalau kita paham itu,
maka dia akan qanaah. Terluput dari dunia, tidak dapat pangkat, tidak dapat jabatan, ya usaha bangkrut, tidak ada masalah. Itu bagian dari perjalanan dunia. Dia tidak akan merasa kehilangan, toh dunia ini hina. Dan demi Allah, seterpuruk apapun kondisi kita, kalau kita mau bandingkan dengan nikmat Allah selalu lebih besar. Nikmat Allah selalu lebih besar, selalu lebih banyak daripada apa yang terluput dari diri kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini obat mujarab. Ingat mati itu obat mujarab. Ya, supaya kita itu tidak terfitnah oleh dunia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya banyak cara supaya kita banyak mengingat mati. Salah satu diantaranya ziarah kubur. Maka orang-orang yang sedang di sana, para jamaah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian orang, apalagi yang sudah sering ke sana, gitu Pak ya, ada yang mengunjungi tempat-tempat belanja, mengunjungi tempat-tempat wisata, naik kereta gantung kah, naik apa, begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah pernah sekali sudah cukup. Nanti ada perjalanan umroh lagi ke sana, lebih baik kunjungi tempat-tempat seperti ini, mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Jangan disia-siakan. Ya Bapak, kalau sudah berkali-kali ke sana, semua tempat yang biasa dikunjungi pernah ya Bapak kunjungi, ya, maka tidak usah lagi ikut-ikutan. Mending fokus aja ibadah di Masjidil Haram, fokus ibadah di Masjid Nabawi. Kecuali yang memang disunahkan untuk dikunjungi, Masjid Kuba, ya disunahkan dikunjungi. Ini jangan dilewatkan. Kemudian ziarah kubur ke Baqi, kemudian ziarah kubur ke syuhada Uhud. Ini jangan dilewatkan. Adapun tempat-tempat yang lain, apalagi Bapak sudah berkali-kali ke situ, tidak usah ikutan. Eman-eman kata orang. Orang misalkan ke mana ini? Ke Taif, ya. Padahal dia pernah ke Taif. Berangkat lagi ke Taif, nanti berangkat umrah berikutnya ke Taif lagi. Ya ini bisa seharian. Bisa menghilangkan sholat zuhur, menghilangkan sholat asar, bahkan sampai maghrib dan isya. Nah kalau kita kehilangan sholat di Masjidil Haram, 4 sholat ini, sama saja kita kehilangan pahala 400.000. 400.000 kali lipat sholat. Sayang kan? Belum lagi tambah capeknya. Datang ke hotel capek, akhirnya subuhnya juga kebablasan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Tempat-tempat seperti inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Ziarah kubur Baqi. Nah, ini disunahkan. Nabi SAW, ya beliau ya selalu berziarah ke kubur Baqi saat giliran Ibunda Aisyah. Dia akan mengingatkan kita kepada kematian. Ya, ada hal-hal yang lain yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Ya diantaranya ngaji kayak gini nih. Kita belajar, duduk di majelis ilmu, pasti auranya aura-aura akhirat yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Kita diingatkan tentang Allah. Di majelis ilmu seperti ini kita diingatkan tentang agungnya syariat Allah. Kita diingatkan tentang hinanya dunia. Begitu ya. Di majelis seperti ini kita diingatkan tentang bekal kita untuk kehidupan akhirat. Maka ini salah satu di antara sarana untuk mengingat kematian. Kemudian aktif mengikuti dan ikut serta ya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Ya. Setidak-tidaknya ikut memandikan, ikut menyolatkan. Syukur-syukur lengkap semuanya. Ikut memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Ini wasilah paling efektif untuk kita bisa ingat mati. Nah itu para jamaah. Baik. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa ada sekian banyak orang-orang yang istimewa yang dikubur di pekuburan Baqi Al-Gharqad. Di antaranya ummahat al-mu'minin, azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ya para ummahatul mukminin, yakni para istri
dari istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang dikubur di kuburan Baqi. Ya. Kalau ibunda Khadijah di mana? Kalau ibunda Khadijah di Mekah, di kuburan apa? Ma'lah. Taib. Karena ibunda Khadijah itu di awal-awal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Meninggalnya juga di Mekah. Taib. Adapun istri-istri Nabi yang lain rata-rata dikuburnya di kuburan Baqi. Kemudian juga jelas para sahabat minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, mereka rata-rata ya mayoritasnya dikubur di kuburan Baqi. Bahkan menurut Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ini di masanya Imam Malik, ada sekitar 10.000 orang sahabat Nabi yang dikubur di kuburan Baqi. Berarti banyak sekali para jamaah. Taib. Kemudian jelas para tabi'in, ya sebagian mereka dikubur di kuburan Baqi. Demikian pula para alim ulama, para umara yang tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Rata-rata dikuburnya di kuburan Baqi. Kemudian para ulama juga menjelaskan wajib bagi seorang muslim ketika berziarah ke kubur Baqi untuk mendoakan penghuni kubur secara umum. Mendoakan semua yang dikubur Baqi secara umum, tidak mengkhususkan tempat-tempat tertentu. Kenapa demikian? Ini nasihatnya para ulama. Karena sulit, bahkan mustahil untuk memastikan bahwa kuburan ini dengan letak tertentu adalah kuburan fulan bin fulan. Ini kuburan fulan bin fulan. Sebagian, kalau kita masuk ke area pekuburan, kuburan Baqi, memang ada kuburan-kuburan yang disendirikan, Pak, ya. Disendirikan. Allahu a'lam, ya, sebagian ada yang mengatakan itu ada kuburannya Utsman, ada kuburannya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama tidak bisa memastikan apakah iya itu beneran, ya, kuburan orang-orang tertentu, ya, ataukah ya kuburan yang lain. Ini nggak bisa dipastikan karena ini dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuburan ini sudah ada, dan tentu ya terus ditimbun lagi atau sebagiannya diangkat, kemudian dipindahkan, nanti diganti dengan yang baru. Bayangkan dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini masih digunakan, ya, kuburan tersebut masih digunakan. Walaupun ya ada pelebaran, ada perluasan, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini para ulama menegaskan susah bagi kita, bahkan mustahil untuk bisa menentukan kuburan ini kuburan fulan bin fulan. Ya. Pertama, tidak ada namanya. Yang kedua, ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagiannya sudah tertimbun, begitu ya. Sebagiannya malah sudah lenyap mungkin, begitu ya. Atau mungkin sudah dipindahkan, diganti lagi dengan yang lainnya. Nah, ini tidak bisa kita memastikan. Maka ya kita kalau masuk ke situ ada sekian puluh, bahkan mungkin bisa lebih dari puluhan askari yang kemudian ditugaskan di situ. Ketika ada orang yang mengunjungi kuburan-kuburan tertentu, ngumpul di situ, kemudian membaca sesuatu yang dibaca, biasanya langsung segera ditangani, ya, disuruh cepat-cepat, karena memang rawan para jamaah yang dirahmati Allah dan tidak bisa dipastikan. Maka kalau mendoakan secara umum, ya, sebagaimana Nabi mendoakan begitu, assalamualaikum ahla dara qaumin mu'minin, ya, begitu.
Orang-orang beriman yang kemudian diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengkhususkan kuburan tertentu. Nah, ini juga berlaku untuk ziarah kita di kuburan-kuburan yang lain. Jadi sebagian masyarakat kita, para jamaah, mereka itu pahamnya kalau ziarah kubur ya di kuburan yang di situ ada keluarga kita dikubur. Begitu kan? Baik, para jamaah. Sehingga ketika ziarah kubur, mesti dia nyari-nyari kuburan kerabatnya, orang tuanya kah, anaknya, atau mungkin kerabatnya. Nah, sebetulnya para jamaah, kita cukup masuk area perkuburan, kemudian amalkan sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Pertama, mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Begitu kan? Mendoakan mereka karena mereka butuh doa-doa orang yang masih hidup. Mereka sudah tidak bisa lagi berdoa kepada Allah. Di kuburan, orang kalau sudah mati di alam kubur bisa berdoa apa? Tidak bisa. Doa itu ibadah. Mereka nggak bisa lagi ibadah di dalam kubur. Mereka di alam barzakh tidak bisa lagi ibadah. Tidak bisa lagi minta tolong sama Allah. Tidak bisa. Maka mereka sangat mengharapkan doanya kaum muslimin yang masih hidup. Nah, ketika kita ziarah kubur, doakan mereka. Kemudian terkait dengan diri kita, ingatlah kehidupan akhirat. Ingatlah kematian. Jadikan itu tadzakur, tafakur, tadabbur. Ya, supaya kita para jamaah dirahmati Allah, tasyakur bin nikmah, supaya kita taubat. Ya. Nah, itu para jamaah dirahmati Allah. Setelah itu sudah keluar, selesai. Ya. Nah, kalau di kita ziarah kubur gimana, Pak? Mesti ada rangkaian kan? Masuk ke area perkuburan, kadang doanya malah lupa, gitu ya. Malah minta didoakan, gitu ya, ke orang yang sudah mati. Bah nih cucumu tak bawa, gitu ya. Mau ujian akhir ini, gitu ya. Tolong dibantu ya. Bahkan dulu S2, gitu. Tapi para jamaah dirahmati Allah, malah minta-minta ke orang yang sudah mati, ya. Nanti misalkan nyabutin rumput, bawa apa itu namanya, bawa air, baru tabur bunga, kan begitu. Nanti baca Yasin atau baca-baca apa di situ. Mereka ngumpul sekian menit, begitu kan. Hanya itu saja. Kuburan yang lain mungkin lupa didoakan. Padahal Nabi mengajari kita ziarah kubur, semuanya. Mendoakan semuanya, orang-orang beriman yang dikubur di situ, kaum muslimin yang dikubur di situ. Bukan keluarga kita saja, bukan kuburan kerabat kita saja, tapi semuanya didoakan. Itu para jamaah. Nanti beli bunga di depan, ya. Kadang itu bunganya diambil lagi Pak sama yang penjualnya, gitu. Dimasukin lagi, dijual lagi, ya. Tinggal ditunggu. Oh itu bapak itu, ibu itu. Nanti setelah keluar dia datang lagi, dipungutin lagi itu. Karena ada yang pernah mergoki begitu. Jadi area bisnis. Thayyib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Barakallahu fiikum. Tadinya saya ingin bahas tentang Uhud, cuman sudah jam 6. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah taala nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang Uhud. Jabal Uhud, kemudian ada kubur ya syuhada Uhud, kuburan syuhada Uhud. Nah, ini insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah itu kan ada tangga-tangganya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Muslim pada saat hari Jumat Rasulullah itu
menaiki mimbar itu berdoa, ada mengaminkan sesuatu. Hmm. Langkah pertama amin, langkah kedua amin, langkah ketiga amin. Nah terus ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, apakah baginda kok mengaminkan? Nah itu ada. Jadi mungkin Pak Ustaz bisa menguraikan itu. Nah pertanyaan saya, kalau di sana kan mimbar itu kan ada yang bertangga. Kemudian kalau kita ini kan pakai apa namanya, podium. Nah, kira-kira kalau pakai yang bertangga itu sama yang podium ini, apakah kira-kira pada salat Jumat itu ini berlaku juga yang diaminkan oleh Rasulullah itu demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang tadi disampaikan, yang Bapak sampaikan, bahwa Nabi suatu ketika pernah naik ke atas mimbar. Ketika naik langkah pertama, Nabi tiba-tiba bilang amin. Kemudian naik ke tangga kedua, Nabi juga bilang amin. Sampai 3 kali ya Nabi mengucapkan amin. Yang akhirnya ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin? Kemudian Nabi menyampaikan, barusan Jibril alaihi salam, ya dia berdoa dengan beberapa doa yang kemudian aku aminkan. Ya, diantaranya malaikat Jibril mendoakan siapa yang diberi kesempatan masuk ke bulan Ramadan, kemudian dia bisa sampai melewati bulan Ramadan, artinya dikasih umur untuk bisa ada di bulan Ramadan. Dia keluar dari bulan Ramadan, ya, tapi kok tidak dapat ampunan. Ya ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha minha falam yughfar lah. Merugilah, kata malaikat Jibril, orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, kemudian dia sampai keluar bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah. Maka Nabi mengaminkan. Kemudian juga diantaranya Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril yang mendoakan orang yang merugilah orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya tapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Artinya kalau orang tua kita ada di sekitar kita di masa-masa tuanya, itu peluang besar bagi anak untuk bisa masuk surga. Maka merugilah seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Maka diaminkan juga oleh Nabi. Nah, dari hadis ini kita memahami bahwa mimbar Nabi itu berupa tangga. Di satu riwayat disampaikan tangga mimbar Nabi itu 3. Nabi kalau berkhutbah, ya, beliau berdiri di atas tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mimbar, ya, mimbar yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayatnya dan digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya ini yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ya, di masjid beliau. Adapun kalau misalkan ada sambutan, ada, ya, selain berkhutbah, maka tidak mesti menggunakan mimbar. Mungkin pakai podium tidak ada masalah, atau yang bisa diangkat-angkat begitu, ya, itu tidak ada masalah. Namun ya kalau kita mau mengikuti petunjuk Nabi, mimbar itu adalah berupa tangga, gitu ya, berupa tangga. Tiga tumpuk, ya, 3 anak tangga, yang 1, 2. Nah, di yang tangga kedua itulah Nabi berdiri untuk berkhutbah dan beliau duduk di anak tangga yang ketiga. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah masjid-masjid di Balikpapan juga rata-rata mimbarnya pakai bentuk tangga begitu, ya. Tentu ya orang kita senang dengan ukiran, ya, biasanya dibuat desainnya sedemikian rupa, ya, sehingga ada ukiran-ukirannya. Ya, tidak ada masalah. Demikian. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu Pak, ya.
Ada lagi? Iya, di antara keutamaan orang yang wafat di kota Madinah, ya, maka Nabi sampai menyatakan jika kalian bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Masya Allah para jamaah, ini keistimewaannya. Dan beberapa jamaah alhamdulillah mendapatkan ajalnya di kota Madinah. Teman saya beberapa bulan, ya mungkin beberapa bulan yang lalu atau tahun sebelumnya, bawa rombongan jamaah umroh orang Balikpapan. Kemudian satu jamaahnya meninggal di sana karena sakit. Nah, ini keistimewaan tersendiri, ya, keistimewaan tersendiri. Apalagi dia sedang dalam kondisi beribadah, masya Allah. Ya, pertama dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah, ya, di kota Madinah di Masjid Nabi. Kemudian dia dalam kondisi sedang di kota Madinah, tempat meninggalnya adalah kota Madinah. Maka salah satu keistimewaannya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin akan memberikan syafaat kepada mereka dengan syarat meninggalnya di atas iman dan Islam. Ya, kalau meninggalnya di atas kekufuran, ya sebagian orang kafir mungkin meninggal di kota Madinah di masa Nabi. Apakah dapat syafaat? Tentu tidak. Ini bagi Muslim yang meninggal dalam kondisi beriman, berislam, meninggal dalam kondisi husnul khatimah, insya Allah salah satu di antara fadilahnya dia berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah. Ya, kalau bercita-cita berharap tidak masalah, dan demikian Nabi memotivasi kita. Ya, semoga kita diwafatkan di sana, itu tidak masalah. Baik para jamaah. Namun sengaja mati di sana, ya tidak bisa. Ya, Ustaz, biar saya dapat syafaat, saya mau bunuh diri saja di kota Madinah. Ya, ini namanya dosa besar. Anda bermaksiat kalau bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar para jamaah. Orang yang punya kedudukan alim ulama malah tidak dianjurkan menyolatkan muslim yang matinya bunuh diri, sebagai bentuk pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Oh, begitu nasib orang yang mati dengan cara bunuh diri. Bunuh diri dosa besar, walaupun tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, tapi dia dosa besar, terancam dengan siksa api neraka. Nah, model siksaannya, orang yang bunuh diri itu nanti, ya, dia akan menyiksa dirinya dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Ya, kalau dia bunuh diri dengan pisau yang ditusukkan ke jantungnya atau ke perutnya, maka dia nanti di akhirat nanti itu model siksaannya begitu. Dia akan menyiksa dirinya sendiri dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Nah, ini tidak bisa. Orang bunuh diri itu berbuat dosa. Dia sedang bermaksiat dengan maksiat yang besar. Ustaz, saya pengen mati di Mekah, naik ke tingkat kelima, kemudian terjun bebas ke dekat Ka'bah. Nah, ini bunuh diri. Kan ada apa ya? Ada kisah nyata yang begitu. Ya. Orang loncat dari atas. Ya. Ini dia sedang bermaksiat kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud. Ya, ya, kalau memang bisa milih, kita milih, pasti pengen semua di sana. Gitu. Cuman kan ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tentang ajal kita. Tapi berharap, misalkan ya Allah, ketika saya haji, ketika nanti saya umrah, ya, kalau memang ajal saya di sana, saya ridho, ya Allah, saya pasrah, begitu. Nah, ini bagus. Gitu. Tapi kalau ke sana juga jangan dihantui kematian juga, gitu ya. Barakallahu fikum. Dibunuh orang termasuk itu. Dibunuh orangnya karena apa dulu, begitu ya. Kalau dibunuh orangnya dalam kondisi kita terzalimi, insya Allah, misalkan di Madinah kita dibunuh sama orang, ya, dalam keadaan kita dizalimi, kita tidak punya salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh. Tapi kalau dibunuhnya kita, misalkan karena kita membunuh orang, itu kan kisos, gitu ya. Atau karena menzalimi orang, atau karena kita sedang menzalimi orang, cuman kita kalah cepat dari dia, akhirnya kita mati duluan. Nah, ini orang yang sedang berbuat kejahatan, dan itu su'ul khatimah.
Jadi orang-orang yang matinya su'ul khatimah di sana, di atas kekufuran, di atas dosa, di atas maksiat, maka tentu tidak berlaku syafaat Nabi bagi dirinya. Allahu a'lam bishawab. Kecuali jika dia taubat sebelum kematiannya. Baik para jamaah, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.